Saya akan mempresentasikan mitos dari statistika dan probabilitas, yaitu cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan Excel. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kevin Mukhtarin Pando dengan NIM 21210052. Untuk datanya, contoh data, saya mengambil data nilai ujian mahasiswa sebagai berikut. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita harus menghitung banyaknya data. Menghitung banyak data, kita menggunakan rumus Excel dengan mengetik sama dengan count, lalu kita pilih data yang akan kita hitung. Kita tekan enter, hasilnya 100. Nah, lalu kita mencari banyaknya kelas. Untuk mencari banyaknya kelas, kita ketik sama dengan rumusnya 1 ditambah 3,22 dikali log semua data. Di sini datanya, banyaknya data itu 100. Tekan enter. Jika timbul notif begini, kita tekan yes saja. Dan hasilnya 7,44. Lalu kita bulatkan ke atas menggunakan fungsi round up. Lalu titik koma, kita ketik 0 agar tidak ada angka di belakang koma. Dan hasilnya 8. Jadi banyaknya kelas yaitu 8. Lalu kita mencari nilai terbesar, yaitu menggunakan rumus Excel Max. Kita pilih semua datanya, tekan enter, hasilnya 96. Itu min, kita pilih datanya, lalu kita tekan enter. Sini 60, nilai terkecil adalah 60. Untuk panjang interval, kita menggunakan rumus xn dikurang x1 dibagi k. Jadi, nilai terbesar dikurang nilai terkecil dibagi k, banyaknya kelas 8. Dibagi 8. Enter. Nah, 4,5. Lalu kita bulatkan ke atas menggunakan fungsi round up. Dan hasilnya 5. Sekarang kita akan membuat tabel distribusi frekuensi relatif presentasi, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk batas bawah, yaitu nilai terkecil dari data. Di sini nilai terkecilnya 60. Baru untuk batas atas, yaitu batas bawah ditambah panjang interval yang interval 5 dikurang 1 ditambah 0,99. Artinya 64,99. Nah, untuk kelas yang kedua, dari kejumlahkan dari kelas pertama ditambah dengan panjang interval, itu 5. Artinya 65. Itu juga dengan batas atas kelas kedua, batas atas kelas pertama ditambah panjang interval itu 5, artinya 69,99. Kita copy paste ke bawah. Nah, hasilnya ini. Lalu untuk nilai tengah, untuk mencari nilai tengah, yaitu di batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Jadi
batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, hasilnya ini 62,4495, terus kita copy paste ke bawah. Nah, untuk mencari frekuensi kita blok sampai di bawah ini, lalu kita ketik sama dengan frekuensi, kita pilih data array itu yang semua data, lalu kita tulis di koma. Nah, untuk Bings array itu batas atasnya. Lalu kita tulis Ctrl Shift Enter. Nah, frekuensi kita dapatkan ini. Lalu kita jumlahkan, kita cek apakah jumlah frekuensi sama dengan banyaknya jumlah data. Akan rumus sum, kita pilih frekuensi dari kelas pertama sampai terakhir, kita enter 100. Jadi jumlah frekuensi sama dengan jumlah banyaknya data. Nah, untuk frekuensi relatif persentase, kita menjumlahkan frekuensi kelas pertama dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data sini sama dengan banyaknya frekuensi 100. Kita tekan F4 agar mengunci. Jadi yang akan dibagi itu 100 ini. Kita tekan enter, kita dapat 0,09, kita copy paste ke bawah. Baru agar formatnya jadi persen, kita select semuanya, kita ganti ke persen style. Nah, untuk memastikan apakah jumlah data sudah 100 sudah benar, kita hitung sum, kita pilih datanya kelas pertama sampai kelas terakhir, dan enter. Sudah 100%. Nah, untuk frekuensi kumulatif kurang dari itu, jadi kita jumlahkan kelas pertama dengan frekuensi kelas pertama. Nah, untuk kelas kedua, kita jumlahkan frekuensi kelas kedua dengan ditambah dengan kelas pertama. Jadi di atasnya ini. Dan enter. Nah, sudah. Jadi kita copy paste ke bawah, kita tarik ke bawah. Jadi hasil frekuensi kumulatif kurang dari itu kita dapatkan ini. Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih dari itu, kita mulai dari bawah. Jadi, frekuensi plus terakhir, baru kita tambah dari frekuensi plus terakhir, ditambah dengan frekuensi kumulatif lebih dari plus 8. Enter, lalu kita copy paste ke atas. Kita dapatkan hasil ini. Maaf. Dengan frekuensi plus kedua ditambah dengan di bawah. Kita copy paste ke atas. Sekian dari saya. Terima kasih.